Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazran Dani. Sini saya akan coba menjelaskan atau membuat laporan berupa video dari modul 1 kita, yaitu tentang uh, PC, RAM, dan instruction decoder. Pertama kita coba buka PC dulu. Pada program PC sendiri, kita mendeklarasikan pada program PC sendiri, tentang modul PC sendiri, itu pertama kita mendeklarasikan ada clock, reset, override, either in dan juga either out. Untuk parameter yang digunakan di sini sendiri yaitu either length atau panjang dari address length atau panjang dari alamat itu sendiri, itu ada 8. Inputannya kita memakai clock, reset, dan juga override, dan juga untuk inputan dari alamat itu ada either in dengan mengacu pada parameter address length tadi. Untuk inputannya sendiri itu digunakan untuk jam atau branch. Nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai ini. Selanjutnya ada output, di mana outputnya itu ada ADDR out atau address out. Untuk array-nya sendiri itu mengacu pada parameter address length dari address itu sendiri. Sebenarnya apabila kita mencoba always untuk kondisinya, apabila clock itu positif, maka maka dia akan memulai program tersebut. Jika itu reset, maka addressnya akan tampil berupa 8, akan tampil dengan panjang 8 bit itu tadi. Jika tidak, dia akan melakukan override atau penimpaan, atau yang hasil yang sebelumnya akan ditimpa untuk menampilkan dari address out itu sendiri. Kita coba simulasikan saja terlebih dahulu. Revisi kita simulasikan sendiri. Nah, kita simulasikan terlebih dahulu. Kita masukkan semuanya ke dalam wave terlebih dahulu. Lalu kita di sini akan memasukkan nilai clock-nya. Kita akan mengaktifkan clock yang terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan reset di sini. Kita coba dengan reset 1. Force itu reset 1. Untuk override nya sendiri kita masukkan akan berjalan apabila override itu 1. Untuk address in sendiri, coba yang kita dulu. Untuk address in sendiri, karena kita tidak masukkan address in, maka semuanya akan 00 terlebih dahulu. Kita coba masukkan nilai address in. Nilai address in sendiri kita ambil dari program. Sebenarnya program ini kan kita menggunakan program yang kita cari sendiri pada program pendalaman, tapi saya karena dia sama saja, maka saya akan menggunakan program yang ada di modul saja. Kita copy, kita masukkan nilainya, kita coba runkan lagi. Di sini untuk address in sendiri terdapat 0010. Jadi coba kembali. Kita coba ubah nilai clock-nya. Nilai resetnya kita runkan kembali. Jadi apabila kita memasukkan address-nya itu 0010, maka untuk address out-nya sendiri juga akan
0010 karena untuk program PC ini sendiri kita menggunakannya agar dia sederhana, tidak perlu adanya operasi manapun, maka kita akan menggunakan jam atau branch. Jadi di sini jika kita ingin melakukan jam atau kita memasukkan alamat tujuan kita yaitu 0010, maka dari alamat yang akan keluar pun nantinya juga akan 0010. Karena karena kita melakukan jam atau branch itu tadi. Untuk alamat dari PC-nya juga akan ditentukan itu alamat dari address in-nya yang tadi. Karena kita hanya melakukan jam. Jadi tujuan dari PC itu sendiri kita dapat melihatnya di modul yaitu untuk menentukan alamat instruksi dari RAM instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor tadi. Jadi gunanya PC ini untuk menentukan alamat dan juga untuk menentukan program selanjutnya. Mungkin itu dari PC sendiri. Selanjutnya kita coba pada modul RAM. Pada modul RAM itu sendiri kita mendeklarasikan itu clock inputnya itu CLK, ada address-nya, ada data in dan ada data out. Dan juga ada kondisi yaitu WE atau write enable atau read enable. Parameter yang kita gunakan sendiri itu lebar dari data tersebut adalah 9 bit, lebar dari address-nya itu 8 bit, dan juga RAM depth-nya 1 berbanding dengan address itu sendiri. Nantinya akan keluar apabila kita akan simulasikan. Untuk inputannya sendiri itu ada seperti yang tadi yaitu clock, address, ada write enable atau read enable, dan juga ada data in. Untuk outputnya ada data out. Internal variabelnya dapat kita lihat sendiri yaitu data out dan juga mem. Di sini kita akan melakukan write memory itu adalah program TXT. Jadi untuk write memory write block itu sendiri sudah dilakukan karena kita melakukannya pada program TXT. Jadi kita sudah menulis dari isinya tersebut itu isi dari program TXT tadi. Selanjutnya ada memory read. Nah, di sini kita hanya akan melakukan memory read atau nanti dari tampilan memori itu akan keluar dan bisa kita baca. Kita coba simulasikan. Scan RAM. Version dulu. Saya buka projection terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba mengaktifkan terlebih dahulu seperti biasa, mengaktifkan clock terlebih dahulu. Nah, kita akan coba runkan programnya. Di sini dapat kita lihat sendiri RAM depth-nya itu 256, itu berapa banyak RAM-nya itu yang dapat kita isi nantinya setelah kita aktifkan clock-nya. Nanti RAM memory itu akan menampilkan isi dari bagian RAM itu sendiri tadi. Jadi di sini isinya yaitu isi dari program yang 5 buah dari program TXT tadi secara otomatis, karena di codingannya sudah kita isikan dia akan membaca program TXT. Maka akan ditampilkan inputan dari 1010 seperti halnya pada program tersebut sebanyak sampai pada bagian 001 00001. Jadi fungsi untuk RAM itu sendiri adalah menyimpan kode program yang akan dilakukan oleh prosesor dalam format biner atau dalam kita sebut saja untuk dalam bahasa assembly seperti itu. Mungkin sedikit itu tentang RAM. Selanjutnya kita akan coba modul selanjutnya itu kita buka project dulu, itu instruction decoder. Kita coba pada instruction decoder sendiri ya itu seperti tadi dideklarasikan instruction in atau instruksi apa yang ingin kita masukkan nantinya. Ada opcode,
ada alamat dari register A dan alamat register B, dan juga ada untuk immediate. Untuk inputannya itu kita memerlukan instruction in, opcode register A dan juga register B immediate. Nantinya akan dilakukan program assign. Kita coba contohkan terlebih dahulu dengan cara mensimulasikannya. Kita cari dulu programnya. Instruction decoder. Kita coba simulasikan. Kita view dulu wave-nya. Nah, di sini kita ambil saja contohnya, yaitu yang pertama itu bagian ini. Coba masukkan angkanya. Nah, itu kita coba run. Di sini gunanya instruction decoder itu sendiri itu untuk melakukan decode atau bacaan data keluaran memori menjadi format-format instruksi prosesor. Dia akan membagi dari tugas-tugas dari instruksi yang kita masukkan tadi. Misalnya untuk yang pertama itu adalah 100000010. Pada program kita sendiri itu kita melakukan pertamanya itu EDRO,2. Untuk 100 itu sendiri adalah opcode yang digunakan untuk melakukan instruksi tipe immediate. Jadi telah diketahui kita akan melakukan penjumlahan immediate. Yang pertama itu ada opcode-nya 100, dan yang kedua ada register yang akan kita tuju, yaitu 000 atau register 0. Yang selanjutnya itu ada untuk sebenarnya di sini pada programnya dibuat isi dari register isi dari immediate itu sendiri adalah isi dari address in. Jadi immediate-nya itu 010 atau nilainya 2. Itu adalah contoh dari penjumlahan dengan tipe immediate. Kita coba penjumlahan antar registernya. Coba runkan. Di sini untuk bukan penjumlahan tapi pengurangan antara register. Di sini 001 ini adalah opcode yang digunakan untuk pengurangan antara register dengan register. Jadi di sini kita akan mengurangkan register 0 atau R0 dengan juga R. Di sini kita menggunakan R1. Jadi di sini belum terlihat perbedaannya hanya terdapat pada opcode apabila kita menggunakan immediate atau tidaknya. Seperti di sini masih ditulis pada bagian immediate-nya 001. Sebenarnya kita hanya menggunakan pengurangan antar register itu dengan register B atau register R1 itu 001. Mungkin itu dari tugas dari instruction decoder. Ini kita lanjut ke itu ada simple MIPS. Di sini saya telah ubah programnya. Pada simple MIPS itu sendiri saya sudah memasukkan beberapa mode tersebut. Kita coba simulasikan saja langsung. Start simulation. Kita coba view wave terlebih dahulu. Wave yang terlebih dahulu kita masukkan kembali PKB-nya. Objeknya. Pada simple maps itu sendiri kita telah memiliki semuanya, itu ada
PC, ada RAM, dan juga ada instruction decoder tadi. Masukkan nilai clocknya, kita mengaktifkan clock terlebih dahulu. Untuk resetnya sendiri, masukkan nilai 1 untuk resetnya. Jadi kita coba jalankan programnya. Nah, di sini karena program dari yang tadinya itu ada RAM itu sendiri itu mengambil dari program TXT tadi atau program yang ada pada modul 1 kita. Jadi untuk yang pertama, setelah dia kondisinya default atau 000, dia akan memasukkan alamat pertama, yaitu yang akan ditulis pada data RAM atau ditampilkan pada data RAM, read atau write-nya pada data RAM itu berupa 100 000 010. Itu program yang pertama tadi. Pengurangan kita menambahkan pada R0 itu nilai 2. Ini opcode yang pembagian sesuai instruction decodernya tadi. Karena kita tidak menggunakan di sini ada menentukan apakah itu immediate atau tidak dari program itu sendiri. Karena di sini kita pada program yang tidak melakukan jam atau apapun, karena di program itu sendiri kita melakukan semuanya ada penjumlahan dan juga pengurangan, dan tidak ada berupa jam ataupun branch dan lainnya. Jadi maka untuk immediate sendiri belum ada terlihat pada bagian ini. Kita hanya membedakan apakah itu pengurangan immediate atau pengurangan antar register dari opcode-nya itu sendiri. Mungkin itu bagian dari simple maps-nya sederhana saja. Untuk contoh lainnya pun hasilnya akan sama seperti bagian tadi. Ini adalah program untuk semua dari bagian mulai dari PC, RAM, dan juga instruction decodernya itu tadi. Sebenarnya coba kita lihat view dulu. Untuk view-nya sendiri mungkin saya belum memiliki lisensi, jadi untuk data flow-nya itu sendiri tidak dapat ditampilkan karena saya ikut dengan lisensi. Jadi data flow yang akan ditampilkan nantinya akan kurang lebih sama dengan pada instruction fetch-nya, top level instruction fetch-nya. Nanti akan ada program counter, ada bagian RAM instruksi dan juga instruction decoder yang nantinya akan bekerja secara satu persatu untuk menampilkan bagaimana kerja dari MIPS yang secara sederhana itu sendiri. Untuk yang terakhir itu ada MIPS, ada TB. Kita coba buka project terlebih dahulu. Ada MIPS TB atau test bench dari MIPS itu sendiri. Kita coba saja langsung simulasikan. Simulasi, start simulation. TB-nya. Coba tampilkan view dari wave-nya itu terlebih dahulu. Kita ambil objeknya seperti tadi. Oh, maaf, ini pada MIPS test bed ini sendiri sebenarnya kita hanya melakukan sama seperti simple MIPS tadi. Itu masukkan semua programnya satu persatu seperti pada MIPS, satu persatu dalam satu buah program seperti bagian simple MIPS tadi. Tapi ini hanya digunakan untuk test bench itu sendiri. Baiklah, mungkin sedikit banyaknya itu dari saya tentang modul 1 Warkom kita. Banyak kurang
Jika banyak kurang, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.